Ngonten lagi. Malam ini review sigar lagi. Udah lama nggak nge-review sigar, hampir 4 bulan. Dan malam ini kita akan nge-review sigar lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sigar lover yang ada di seluruh Indonesia. Dan salam hormat pada master-master sigar yang juga ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Randa Saputra, channel tempat kita belajar bareng tentang sigar. Akhirnya ada waktu saya buat review sigar lagi, guys. Hampir sekitar, ya saya bilang kemarin di konten yang waktu minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya hampir 4 bulan, bahkan mungkin 5 bulan saya nggak pernah konten lagi karena ada beberapa pekerjaan. Dan hari ini, malam ini, saya akan ngajakin teman-teman sigar lover untuk nge-review produk kedua dari Bin Sigar, yaitu Sakera Pyramid Tab. Ini dia produknya, guys. Oke, sebelum kita bahas tentang produknya, saya akan bahas sedikit tentang Sakera. Mungkin teman-teman sigar lover udah pada tahu ya, siapa itu Sakera. Apa yang menjadi filosofis dari sigar ini, kenapa kok lambangnya itu orang Madura yang bawa arit. Yang perlu teman-teman ketahui, mungkin yang belum tahu, Sakera itu adalah tokoh pejuangnya dari tanah Madura, dari Pulau Madura, yang pada abad ke-19 itu dia getol melawan penjajahan Belanda. Dengan ciri khas dia memakai baju Madura atau pesaah kalau nggak salah ya. Kalau salah saya mau dikoreksi. Baju yang hitam gombrong itu sama ada tali pinggangnya dan dia membawa celurit. Makanya di gambarnya Sakera Pyramid ini dia ada gambar orang Madura yang sedang bawa celurit. Ya inilah namanya Sakera itu, teman-teman sigar lover. So buat teman-teman sigar lover yang belum tahu, mungkin itu yang menjadi filosofisnya Bin Sigar untuk membuat nama Sakera tuh supaya kita mempunyai darah pejuang. So, sebelum kita bahas tentang rasanya, tentang kualitas dari tembakau, rasa tembakau dari sigarnya, kita akan bahas dulu dari packagingnya. Oke, sigar lover, sebelum saya bahas, saya akan buka buku catatan saya dulu. Karena kebetulan di sini sudah saya catat spesifikasi produknya atau ulasan sedikit simpulan produknya, biar saya nggak salah ya. Kita bahas dulu dari packagingnya, teman-teman sigar lover. Jadi dari packagingnya ini, Sakera Pyramid ini ada 2 model, teman-teman. Ada yang versi tab, yang seperti ini. Dan ada juga yang versi box kayu yang isi 3. Versi tab ini juga kalau nggak salah ada yang isi 3 juga. Perbedaannya cuma di packaging aja. Nah, yang versi tab ini dia dikemas dalam sebuah tabung ataupun tab yang berbahan dasar kayaknya plastik ini. Sama kayak tabnya Don Agusto dan juga Grand Sigaro itu, dia bahannya kokoh, jadi aman untuk dibawa kemana-mana ketika semisal dikantongi kayak gini, ataupun juga dibawa masukin ke dalam tas. Nggak perlu takut ini bakal bisa merusak sigarnya, karena ini kokoh nih bahannya nih. Di bagian luarnya tuh ada gambar Sakeranya itu, pahlawan dari Madura itu, dengan ciri khasnya baju Madura itu. Terus ada tulisan Sakeranya dengan S terbalik ya. Saya nggak tahu nih filosofi S terbaliknya tuh kenapa itu. Terus dengan corak warna putih merah, khasnya warna Madura. Teman-teman kalau sering lihat bajunya orang Madura tuh kan kaosnya pasti coraknya putih merah tuh, melambangkan bendera merah putih mungkin. Terus di sini ada tulisan Pyramid Bin Sigar sama ada kode produksinya. Nah, di sini ada barcode-nya nih buat teman-teman nyekan, dan di sini bisa di-scan. Terus ada logo Bin Sigar. Dari tampilan packaging sih oke banget. Terus ada tulisan peringatan juga di sini. Pasti semua produk-produknya sigar yang baik itu, yang bagus itu biasanya ada peringatan untuk orang-orang di bawah umur ataupun yang tidak suka dengan bahan-bahan yang berbau dengan tembakau. Yang menarik lagi dari sigar ini adalah ya bentuknya itu ya. Bentuknya itu piramid ataupun shape-nya itu torpedo. Secara garis besar di packagingnya oke banget. Saya bilang oke banget. Kalau dari packaging sih itu sih bisa dikatakan packagingnya oke banget, sama kayak Grand Sigaro dan Agusto itu semuanya dari tab juga. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. By the way, malam ini kita ditemani oleh Kota Sungai Penuh Natural. Ini teman-teman dari Rahayu Roastery. Kita ngopi dulu. Oke, tadi dari packagingnya. Terus kita lanjut ke bahan-bahan yang dipakainya.
Bahan-bahan yang ataupun bahan baku yang dipakai oleh bin sigar itu seperti yang saya jelaskan di awal mula video tentang bin sigar, dia menggunakan Havana seed, artinya ataupun bibit dari tembakau Kuba yang ditanam dan diaklimatisasi suhu di Indonesia, yaitu ditanam di kebunnya bin sigar itu di Jember, yang kemudian disesuaikan dengan suhu udara Indonesia dan akhirnya menimbulkan rasa yang berkarakter sesuai karakter rasanya dari bin sigar ya. Bisa dibilang bahannya menggunakan bahan dari Havana seed, sama kayak Don Agusto yang waktu saya review kemarin. Itu bahannya. Terus kita lanjut ke konstruksinya. Nah, ini kita akan bongkar teman-teman. Bongkar ininya ya, bongkar packagingnya ya. Oke, kita lanjut ke konstruksinya. Kita buka packagingnya ya teman-teman. Bukanya cukup mudah, cukup ditarik aja ini. Nah, gini nih. Buka gini. Ini bagian atasnya, ini sigarnya teman-teman, sigar lover. Bentuknya itu sangat-sangat mantap sekali. Dari konstruksinya nih, wrappernya cukup bersih menurut saya, tapi nggak bersih-bersih banget sih. Ini jujur ya, nggak bersih-bersih banget. Masih ada sedikit bintik-bintik, tapi nggak terlalu parah sih. Dari konstruksi bodinya ini juga lumayan nggak terlalu padat ya. Nggak terlalu padat, lembut lah bisa dikatakan, nggak terlalu padat banget. Terus ini bandnya itu loh, bandnya ini sama dengan logo yang ada di luar. Dia ada gambar sakeranya dengan tulisan sakera sama tulisan piramid, dan dia ada aksen-aksen emasnya juga. Dari keseluruhan, dari konstruksinya ini keren banget. Ini potongan dari ujung foot sigarnya cukup rapi, gulungannya cukup rapi juga. Itu tadi konstruksi bodinya. Kita lanjut ke bentuk dan ukuran sigarnya teman-teman sigar lover. Untuk bentuknya ataupun shape-nya itu bisa dikatakan ini shape-nya itu torpedo ya. Tapi ada juga orang bilang tuh piramid. Kalau saya sih bilang kalau piramid itu kan bentuknya yang agak mengerucut dari bawah, dari head ke mengembang ke footnya. Kalau saya sih ini bilang ini torpedo ya, karena bentuknya tuh mengerucut terus mengembang di sininya. Jadi ya monggo teman-teman mau bilang ini torpedo ataupun piramid silakan. Kalau saya sih bilangnya torpedo. Cuman kalau vitolanya, ini vitolanya double piramid. Kalau di keterangannya double piramid dengan ring gauge-nya 56 atau 20 mm atau 2 cm, dan panjangnya sigar leg-nya itu 150 mm teman-teman sigar lover, atau 15 cm. Lumayan gede ring gauge-nya ya, dan lumayan panjang juga. Ini kemungkinan diprediksi, saya prediksi lah ya, saya prediksi bisa memakan waktu 1 jam atau 1 jam setengah, tergantung teman-teman ngasih jeda waktunya ya. Wrapper colornya ini bisa dikatakan itu tadi saya cari dan saya paskan dengan pengukur warna color wrappernya di sigar, itu kemungkinan ini masuk di tingkatan Colorado ataupun juga Colorado Claro. Karena warnanya agak sedikit coklat kemerah-merahan ya. Bukan kemerah-merahan sih, agak merah sedikit. Itu tadi dari pembahasan bahannya, terus konstruksi bodinya, packagingnya, dan semua dari bahan-bahan yang digunakan juga, termasuk juga wrappernya. So, kita akan treatment sebelum kita cobain sigarnya, kita akan treatment dulu sigar seperti biasa ya. Oke teman-teman, kita treatment dulu. Oke sigar lover, sebelum kita treatment kita ngopi lagi. Karena ini kopinya enak banget. Rasanya itu acidity-nya oke, dan ada rasa sedikit-sedikit rasa mangganya juga teman-teman. Nah, aftertaste-nya tuh yang enak banget. Aftertaste-nya tuh nggak kental di sini ya. Jadi ringan banget, light banget di sini tuh. Pokoknya teman-teman yang suka kopi-kopi yang acidity-nya nggak terlalu tinggi dan ada rasa manisnya, ini bisa dicobain nih. So, kita akan treatment sigar ini, teman-teman sigar lover. Seperti biasa, saya akan mentreatmentnya dimulai dari mencium aromanya. Karena saya bilang itu tadi ya, setiap kita mencium aroma sigar itu, saraf-saraf yang ada di kepala kita tuh akan terangsang untuk ketika nanti akan kita coba sigarnya, rasanya tuh akan terpatri ataupun terngiang-ngiang di kepala kita. Yuk kita coba dulu, kita cium ya. Aroma sih nggak terlalu sekuat aromanya Don Agusto ya, nggak tahu nih. Padahal bahannya juga sama. Mungkin agingnya juga berbeda, ataupun ketika resting sigarnya ataupun mengistirahatkan sigarnya juga berbeda ya. Jadi aroma yang dikeluarkan nggak terlalu pekat, nggak terlalu kuat. Cuman ada sedikit-sedikit aroma teh gitu ya, teh dan kayu manis, dan lebih ke arah woody, ke kayu-kayuan itu. Baunya kalau dicium dari sini ya, dari foodnya ya, bau tehnya kuat banget. Bau manis gitu, kayu manis gitu, enak banget. Kalau dari sini itu nggak terlalu kuat, maksudnya nggak terlalu pekat bau bau tehnya, tapi lebih ke woody, aroma woody. Nah kalau di sini aroma tehnya kuat banget, tapi nggak sekuat ini ya, nggak sekuat aromanya
Don Agusto ya. Ini cukup ringan aromanya, nggak terlalu bold, nggak terlalu kuat banget. Kita potong dulu. Nah ini karena dia bentuknya agak runcing, jadi kita mau nggak mau tetap pakai strike cut ya. Padahal saya tuh nggak terlalu suka strike cut. Saya lebih sukanya di punch ataupun dibolongin gitu, karena lebih enak dan lebih tidak berbahaya. Maksudnya istilahnya tidak akan merusak wrappernya. Kalau strike cut ini rentan rusak wrappernya, apalagi yang cap-cap yang berbentuk runcing kayak gini. Udah kita potong, kita akan coba rasakan pre-light dulu ya sebelum kita burning. Dari draw untuk seukuran 56 ataupun 2 cm ring gauge-nya itu ini ringan banget. Belum tahu nanti dibakar ya, tapi untuk pre-light pertama ditarik itu draw-nya enak banget. Dan rasa pertama tuh lebih ke kayu manis dan rasa teh. Beda dengan Don Agusto kemarin. Kalau kemarin Don Agusto itu rasanya lebih ke bitter, terus rasanya juga lebih ke woody itu. Ini dia rasanya lebih agak manis ya. Nggak sama dengan Don Agusto kemarin ya. Atau mungkin dia ada campurannya dengan bahan yang lainnya. Saya nggak tahu, nanti saya coba konfirmasi ke Pak Imam ya nanti ya. Rasa-rasa tehnya itu kerasa banget di ujung-ujung bibir ini, sama rasa kayu manisnya tuh agak kerasa banget. Yuk, kita burning sigarnya. Bener, aroma kayu manisnya enak banget. Sama ada, ya itu aroma jasmine tea, ya, aroma teh gitu ya. Dan manis-manis, rasa kayak coklat, tapi nggak kuat banget coklatnya. Aroma woody-nya juga ada kerasa sedikit, tapi nggak sekuat woody yang ada di Don Agusto kemarin ya. Ada kayak bau-bau gas gitu juga, yang nggak terlalu kuat sih. Apa karena mungkin dia masa pasca panennya tuh diasapin gitu, mungkin jadi ada bau-bau gasnya juga itu ya. Daripada kita nunggu lama-lama, saya udah nggak sabar mau nyobain, kita bakar sigarnya. Untuk seukuran piramid kok terasa ringan banget ya, nggak sebold Don Agusto ya. Apa memang dia dibuild ataupun dikonstruksikan untuk jadi sigar yang ringan? Artinya ketika saya tadi pas nyedot pertama kali itu nggak sengaja ke inhale tuh nggak nyegerak banget, tapi jangan di inhale ya, nggak nyegerak banget, nggak kayak Don Agusto. Kalau Don Agusto kemarin saya coba, wah nyegerak banget. Drawnya lumayan ringan, cuman pembakarannya menurut saya sih belum terlalu maksimal. Jadi asap yang dihasilkan pun juga nggak terlalu banyak, seperti sigar-sigar dengan ring gauge ukuran 50-56 ya. Mungkin karena ring gauge-nya besar, jadi pembakarannya, burningnya juga kurang maksimal. Jadi dia butuh tekanan udara yang kuat untuk mengaliri baranya, untuk mengeluarkan asapnya ke bagian head ini ya. Jadi asap yang nggak dihasilkan belum terlalu bold, belum terlalu tebal banget ya. Kita coba hisap lagi ya. Terus bitternya juga nggak terlalu kuat ya. Lebih ke rasa sepet-sepet jasmine tea gitu, dan juga rasa-rasa cinnamon, agak sedikit-sedikit kecut juga, cuma nggak terlalu. Sama ada sedikit rasa manis kayak coklat gitu. Nah, apakah nanti ada rasa kacang-kacangan juga? Karena ini saya mencium sedikit aroma kacang, kayak kacang almond gitu loh. Coba kita pairing dengan kopi ya, gimana nanti jadi rasanya. Dipadu-padankan dengan kopi Arabica dari Kota Sungai Penuh, itu enak banget. Karena dia karakternya ini, dia acidity-nya nggak terlalu kuat, agak sedikit bitter, dan agak sedikit manis juga, ketemu dengan sigar yang rasa sepet dan agak sedikit manis, dan juga sedikit rasa-rasa cinnamon, itu cocok banget. Kayak kita itu minum teh yang agak sedikit sepet, terus ada rasa asem-asemnya gitu loh. Di bagian food ini bisa dikatakan rasa yang mendominasi adalah rasa-rasa sepet teh gitu ya, dan juga rasa-rasa cinnamon. Bitternya nggak terlalu strong, nggak terlalu sekuat dengan sigar-sigarnya Bin yang sudah pernah saya coba. Tapi ini bisa dikatakan dari tampilannya yang sangar banget, tapi ketika dihisap kalem banget teman-teman sigar lover. Dia nggak nonjok gitu loh, maksudnya menurut saya sih. Ekspektasi di awal saya melihat bentuknya yang double piramid seperti ini nih. Dan terus logonya ada logo Shakiranya yang sedang lagi membawa celurit. Bayangan saya ya bakal nonjok sesuai dengan brandingnya dia tuh, yang Shakira tuh sangar banget. Tapi ketika saya sedot ataupun saya rasakan pre-light sampai di bagian food, sepertiga lah, itu hanya sepertiga foodnya ini rasanya cukup ringan, nggak terlalu strong banget rasanya. Di luar ekspektasi iya, tapi ini ringan banget. Nah, buat teman-teman sigar lover yang suka rasa-rasa yang ringan dan ada sedikit-sedikit rasa sepet, ini juga enak nih. Jadi nyari sigar yang gede, ukurannya panjang, terus tapi rasanya lebih ringan, ini bisa jadi rekomendasi teman-teman. Makin turunnya ataupun makin naik lah kita bilang, makin naik ke bagian body, mendekati body itu drawnya tuh agak jadi lebih berat teman-teman sigar lover. Gak tau tuh kenapa, karena mungkin
Konstruksinya juga di bodinya itu nggak terlalu keras banget, bahkan bisa dikatakan agak lembut. Tapi kenapa kok sigarnya ini di bagian mendekati bagian foot pertengahan itu malah draw-nya agak jadi lebih berat, dan asap yang dihasilkan juga nggak sebanyak di awal tadi, malah lebih sedikit. Karena mungkin juga masih oily, ada agak sedikit berminyak dari tembakaunya, jadi pembakarannya belum terlalu maksimal jadinya. Belum terlalu kering istilahnya itu. Kita coba sedot lagi, nanti mungkin di bagian body dia akan lebih ringan, ataupun nanti ke pertengahan ini 2/3 ini akan lebih ringan lagi. Kita nggak tahu, kita coba ya. Sudah 30 menit ya, lumayan lama nih baru nyampe bagian foot akhir ya. Dan rasanya masih konstan seperti yang saya bilang, cuman sedikit ada muncul rasa-rasa gurih dan rasa-rasa nati, kacang-kacangan gitu. Bitternya nggak terlalu bitter, nggak sebitter dengan sigar teman-temannya yang lain gitu. Padahal mungkin bahannya sama, bahannya dari Havana Seed, atau mungkin ada campuran bahan lainnya di sini. Bisa jadi mungkin dia pakai besuki ataupun tambolaka dicampur dengan Havana Seed-nya. Bisa jadi ya, karena nggak seperti Don Agustus sih. Teman-teman kan sudah nonton video saya yang Don Agustus, saya bilang tuh rasanya bitter, rasanya lebih medium to full. Kalau ini memang mild, mendekati medium. Sudah 1 jam, sudah mulai memasuki pertengahan body. Bener prediksi saya tadi kan. Di bagian body pertengahan, draw-nya sudah lumayan makin ringan. Burningnya juga lumayan makin bagus. Asap yang dihasilkan juga mulai lumayan banyak. Rasa masih tetap konstan, cuman ada sedikit kombinasi rasa pahit atau rasa bitter dan rasa earthy-nya, aroma-aroma earthy, aroma-aroma tanahnya gitu ya. Rasa natinya mulai sedikit menurun, rasa kayu manisnya juga mulai menurun, manisnya juga hilang. Di konsisten rasanya itu rasa-rasa sepet, rasa-rasa tehnya itu masih konsisten untuk cigar lover, dan mulai sedikit agak medium rasanya. Jadi teman-teman, semisal teman-teman inhale gitu ya, teman-teman sedot ke tenggorokan tuh mulai sedikit agak nyegrak rasanya. Kalau tadi di awal-awal di bagian foot sampai pertengahan, sampai body awal, nggak terlalu mild, nggak terlalu medium ya, lebih ke mild. Jadi teman-teman nggak sengaja inhale ataupun teman-teman ketelan asapnya pun masih acceptable gitu loh. Cuman mulai masuk ke bagian body ini ya, rasanya mulai medium, tapi nggak medium to full, tapi mild medium. Jadi rasanya masih acceptable ketika kita nggak sengaja inhale, tapi udah lumayan agak sedikit nyegrak. Ada sedikit rasa-rasa sepet daun jambu gitu ya. Nggak tahu, mungkin lidah saya yang salah ya, tapi ada sedikit rasa-rasa sepet daun jambu gitu. Selain rasa teh, rasa-rasa, teman-teman tahu ya, rasa daun jambu gitu ya, agak sedikit pahit dan sepet gitu. Dan juga ada sedikit rasa gurih sedikit, asin gitu. Mulai agak sedikit bitter rasanya, agak sedikit pahit. Dan draw-nya, ini saya bilang draw-nya malah semakin bagus dia, semakin naik ke bagian body pertengahan dan mendekati bagian body akhir dan head, dia semakin baik draw-nya dan burningnya juga. Satu jam 50 menit cigar lover semua baru masuk di bagian body akhir. Draw-nya makin oke, burningnya juga makin oke, asap yang dihasilkan juga makin oke, dan rasanya semakin gurih dan asin ya. Dan juga ada rasa-rasa sedikit bitter. Jadi bisa disimpulkan bahwa satu batang sakera ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Karena di 1 jam 50 menit sudah mulai masuk ke bagian head dia. Bisa disimpulkan bahwa sigar ini cocok banget buat teman-teman yang memang lagi ada waktu yang cukup panjang, nyantai, nongkrong sambil ngopi, dan nggak cocok banget ketika teman-teman waktunya sangat mepet. Jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman yang punya waktu panjang, ini bisa menjadi teman untuk nongkrong ya. Draw-nya enak banget, cuman rasa asinnya semakin lama semakin kuat, semakin strong, mengimbangi rasanya, rasa sepetnya, rasa sepet-sepet teh dan sepet-sepet daun jambunya. Rasa bitternya juga lumayan sedikit naik. Jadi berkolaborasi itu 3 rasa, yaitu rasa sepet, rasa gurih asinnya, dan juga rasa pahitnya itu. Nanti setelah ini kita akan simpulkan seperti biasa, kelebihan dan kekurangannya. Dan ini tetap subjektif menurut saya deh. Jadi teman-teman punya penelusuran rasa lain, itu bisa jadi. Jadi akan saya simpulkan juga, nanti saya kasihkan poinnya juga. Kita nikmati dulu ya sebelum habis sigarnya. Jam 10 menit. Wow, mulai masuk ke bagian head, mulai mau habis ini. Ini ngalahin rekornya Drupadi Pancali guys. Pancali itu 2 jam. Ini 2 jam 10 menit cigar lover. Tapi dari secara keseluruhan rasanya konstan sih. Rasanya konstan, stabil di rasa spet. Ada rasa-rasa sedikit rasa cinnamon. Ada rasa pahitnya mulai masuk di bagian bodinya itu. Dan ada rasa nati dan juga rasa asin gurih-gurihnya itu.
habis. Karena saya jujur ya, ada mungkin orang-orang yang nyigar tuh harus sampai habis banget. Kalau saya sih enggak. Menurut saya kalau itu sudah panas dan sudah mengganggu mulut ketika kita ngepuff, ya saya sudahi gitu loh. Karena saya mencari kenikmatan nyigar ya, bukan harus sampai habis banget gitu loh. Menurut saya sih ini udah cukup 2 jam 10 menit untuk menikmati sebatang Sakera. Nanti kita akan ulas kesimpulannya. Oke Sigar Lover, itu tadi Sakera piramid dari Bin Sigar. 2 jam 10 menit kurang lebih saya mengkonsumsinya. Waktu yang sangat lama saya bilang, mengalahkan rekornya Drupadi Pancali dari Drupadi Tabak. Kemarin 2 jam, ini 2 jam 10 menit. Dengan jeda waktu sekitar 20 sampai 30 detik kan lah, 20 sampai 25 detik, 30 detik. Ini cocok banget buat temen-temen yang suka nyigar dengan waktu tempo yang lama, di waktu-waktu yang sangat senggang, di waktu nongkrong. Ini cocok banget. So nanti kita akan simpulkan kekurangan dan kelebihannya. Tapi ini kembali lagi ya, saya tekankan disclaimer. Ini subjektif dari penilaian saya. Teman-teman mungkin punya penilaian masing-masing dan punya penilaian sendiri. Monggo, silahkan nanti share di kolom komentar juga, kita diskusi, kita ngobrol bareng, saling memberikan informasi. Karena memang tujuan saya adalah untuk belajar bersama-sama ya. Oke, kita akan bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya Sigar ini pertama adalah rasanya yang ringan, yang nggak terlalu berat untuk seukuran double piramid dengan ring gauge 56 atau 20 mm atau 2 cm dengan panjang 150 mm. Ini ringan banget. Jadi buat teman-teman yang suka dengan karakteristik rasa Sigar yang mild, yang ringan, yang enak di tenggorokan, acceptable di tenggorokan ketika nggak sengaja ke inhale, ini cocok banget. Lalu kelebihannya adalah draw-nya di 2/3 di bagian body itu draw-nya enak banget, burningnya oke banget, asap yang dihasilkan juga dahsyat banget. Jadi kalau kita suka dengan asap-asap yang bold, asap-asap yang tebal, itu di bagian body teman-teman bakal menemukan nantinya di bagian bodinya. Kalau di bagian awal, di bagian foot cenderung lebih sedikit dan burningnya juga lebih tidak maksimal dan draw-nya juga lebih berat. Itu dari kelebihannya. Kita langsung masuk ke kekurangannya. Terus kalau kekurangannya adalah bisa dikatakan Sigar yang terlalu konstan. Menurut saya sih rasanya konstan banget. Jadi rasanya tuh yang tetap bertahan tuh rasa sepet. Walaupun itu sebenarnya bisa jadi kelebihan juga. Tapi menurut saya sih kalau dikolaborasikan dengan tembakau yang memiliki rasa manis atau rasa gurih, itu lebih enak lagi sebenarnya teman-teman. Karena ini sigarnya cukup lama, cukup panjang, cukup gede. Menurut saya kalau sigarnya itu konstan rasanya dan terlalu stabil untuk seukuran ini, kemungkinan kita akan bosan. Kecuali kalau teman-teman ini nyigarnya di waktu yang benar-benar nyantai sambil ngobrol ya. Kekurangannya di situ sih, sama draw-nya di awal tadi kurang banget sih menurut saya. Kalau draw-nya di awal enak, mungkin waktunya akan lebih singkat lagi sih. Mungkin 1,5 jam ataupun 2 jam gitu ya. Ini draw-nya berat banget di awal-awal sampai 1/3 akhir ataupun mau mulai masuk ke body itu berat banget dan burningnya kurang maksimal lah. Itu dari kekurangannya. Terus kalau untuk poin, ini saya kasih poin, kembali lagi ya, ini subjektif, saya kasih poin 7,5 teman-teman Sigar Lover. Oke, cukup sekian review Sigar kita malam ini untuk Sakera Piramid dari Bin Sigar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu nge-share video saya ke teman-teman yang lain yang suka dengan Sigar, yang ingin belajar tentang Sigar. Terima kasih sekali lagi. So, selalu tungguin video-video lanjutan dari saya. Setelah ini saya akan mereview Sigar dari Bin Sigar juga nanti El Bomba selanjutnya, teman-teman Sigar Lover ya. Selalu dukung channel saya dengan subscribe bagi yang belum subscribe, atau bisa juga like dan komen di kolom komentar, kita berdiskusi bareng, dan juga bisa share ke teman-teman yang lain yang ingin belajar Sigar supaya teman-teman lain bisa belajar dan memahami tentang Sigar. Tapi buat teman-teman yang belum berumur 18 tahun dan tidak suka dengan dunia tembakau, silahkan skip video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.